warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang gak hadir hari ini? Nihil, berarti hadir semua ya. Oke. Masih ingat nggak kalian kemarin kita belajar tentang apa? Mengamati tanaman. Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan pengerjaan LKPD. Kemarin kan kalian sudah mengerjakan LKPD sampai poin 3, yaitu pengumpulan informasi. Jadi sekarang silahkan kalian kerjakan kembali poin 4, 5, dan 6 ya. Kan satu kelompok kan 4 orang, berarti kamu satu kelompok sama ini. Oh iya, kamu itu sama Mbak Dian. Loh, kenapa? Tak beri waktu sekitar 5 menit ya. Iya, soalnya kan kalian meneruskan pengerjaan, yaitu pengerjaan poin 4 sampai 6. Ada dong, nanti perwakilan salah satu kelompok Ibu tunjuk untuk melakukan presentasi di depan ya. Saya nggak punya pulpen, Bu. Oh, kamu punya pulpen sih? Itu kamu satu kelompok sama Mbak Nanda. Kamu nggak punya pulpen? Tak pinjemin ya. Punya dong. Itu kan pulpennya Dian. Punya saya. Punya Mbak Dian, itu dipegang. Nah. Perhatikan itu poin keempat, yaitu kan ada analisis data. Nah, berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok kalian, analisislah penyebab perbedaan pertumbuhan kedua kelompok kecambah tersebut. Perbedaannya apa antara kecambah yang satu dan yang kedua? Apanya yang kelihatan? Maksudnya itu faktornya apa yang mempengaruhinya? Ya, ditulis ya Mbak Karina. Poin 4. Soalnya kita kemarin kan sudah sampai poin 3 pengerjaannya. Jadi kita lanjutkan dengan pengerjaan poin 4 sampai poin 6. Ditaruh bawahnya boleh, belakangnya juga boleh ya Mbak Alia. Ya nanti Ibu kasih kertas lagi. Ada kok Mbak Iza, ada banyak ya. Tenang.
Kelompoknya Mbak Iza sudah? 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 Kelompoknya Alia sudah? Oke, sekarang maju perwakilan satu kelompok ya, perwakilan kelompok. Kelompoknya ini, Mbak Ratna. Silahkan presentasikan hasil diskusi kelompok kamu. Itu ya yang tabel pengamatan dulu. Yaitu yang pertama tahap penyelidikan, yaitu pengamatan. Apa yang diamati yaitu tinggi beta, kecapai di tempat terang lebih pendek, sedangkan kecapai di tempat gelap lebih panjang. Lalu warna beta, kecapai di tempat terang warnanya hijau, sedangkan kecapai di tempat gelap kuning pucat. Kondisi beta, kecapai di tempat terang kokoh, sedangkan kecapai di tempat gelap lemah. Lalu kondisi daun, kecapai di tempat terang itu warna hijau, lalu kecapai di tempat gelap warna pucat. Lalu yang kedua identifikasi masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, tuliskan faktor lingkungan yang berbeda pada kedua kelompok kecapai, yaitu cahaya matahari di tabel A mendapatkan cahaya, sedangkan yang kecapai tidak mendapatkan cahaya. Lalu yang diskusi pertanyaan berikut bersama kelompokmu. Pertanyaannya yaitu pertama, faktor lingkungan apa yang berbeda pada kedua tanaman tersebut? Biasanya yaitu adalah cahaya matahari. Lalu yang kedua, mengapa tanaman A tumbuh lebih baik dibandingkan tanaman B? Karena kecapai A mendapatkan cahaya yang dibutuhkan untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Lalu soal yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman? Biasanya yaitu membantu proses fotosintesis. Lalu yang soal keempat, apa yang mungkin terjadi jika tanaman terus berada di tempat gelap? Biasanya yaitu tanaman akan tumbuh tinggi, tapi pucat, tetapi lemah dan sulit mendapatkan atau membuat makanan sendiri. Lalu berdasarkan hasil diskusi analisislah penyebab perbedaan pertumbuhan kedua kelompok kecapai. Nah, jawabannya yaitu kecapai di tempat terang mendapatkan cahaya yang cukup, sedangkan di tempat gelap tidak, karena tidak dapat menghasilkan klorofil dengan baik. Nah, menurut kelompok saya, apa yang harus dilakukan agar kecapai dapat tumbuh dengan baik? Yaitu kecapai harus ditempatkan di tempat terang yang cukup dengan cahaya yang disiram dan teratur. Nah, hasil pengamatan dari kami, kesimpulannya yaitu lingkungan sangat berpengaruh. Salah satunya yaitu faktor lingkungan adalah cahaya matahari dan air. Oke, beri tepuk tangan dong untuk Mbak Ratna. Yang dijelaskan Mbak Ratna tadi sudah cukup lengkap ya, tapi Ibu akan menambahi jawaban dari kelompoknya Mbak Ratna. Yang pertama tadi kan tinggi batang. Tinggi batang di tempat gelap dan di tempat terang kan lebih tinggi ya di tempat gelap. Nah, itu karena ada apa? Karena mengalami apa? Nah, etiolasi tahu Mbak Saroh? Ada yang tahu etiolasi itu apa? Ya betul, pemanjangan batang yang disebabkan oleh kekurangan cahaya matahari. Jadi tidak semua tanaman yang lebih tinggi itu malah lebih baik dan lebih sehat. Contohnya yaitu kecambah ini. Kecambah ini kan lebih panjang yang di tempat gelap. Itu terjadi karena dia kekurangan cahaya matahari. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, cahaya matahari ini kan berperan untuk membantu proses fotosintesis. Nah, pembentukan fotosintesis ini kan juga mempengaruhi pembentukan klorofil. Mbak Iza, tahu apa itu klorofil? Apa? Nah, betul sekali. Jadi, tanaman ini untuk bisa
Melakukan fotosintesis itu membutuhkan klorofil, yaitu zat hijau daun yang berperan dalam fotosintesis. Jadi semakin cukup cahaya matahari yang diterima, semakin baik pula pembentukan klorofilnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu sejauh mana pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan kerjakan soal post-test yang Ibu bagikan. Ibu beri waktu 1 menit ya. Sudah? Yang lainnya sudah? Ada yang belum, Mbak Dian? Sudah. Tunggu temannya dulu ya. Ini kapan pulangnya? Iya, ini kan masih jam pagi, Mbak Saro. Biasanya pulangnya jam berapa? Nanti sore. Ya, sebentar ya. Sudah semua? Silahkan lembar prosesnya dikumpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Mbak Nanda. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini kemarin, yaitu lingkungan itu memiliki peran penting dan kehidupan karena lingkungan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidupnya. Lingkungan itu terdiri dari faktor abiotik dan faktor biotik. Nah, faktor abiotik itu terdiri dari cahaya, air, suhu, keberadaan pH, kualitas air yang mengaruh terhadap kualitas hidup makhluk hidup maupun organisme. Sementara faktor biotik itu meliputi tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme yang saling berinteraksi melalui berbagai lingkungan seperti kompetisi dan bereaksi. Oleh karena itu, dan organisme dapat hidup dan dikembangkan baik apabila terdapat keseimbangan antara faktor abiotik dan faktor biotik yang ada di dalam lingkungan. Oke, terima kasih Mbak Nanda sudah disimpulkan. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.